Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Pemberdayaan. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang negara kesejahteraan. Saya Mutiara Grafit selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang dimana anggota kelompok bernama Ilham Iha Rosyadi, Desi Ananda, dan Ricky Firmansyah. Susunan acara pada diskusi kita adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama, yaitu oleh Ricky Firmansyah. Kepada Ricky Firmansyah dipersilahkan. Pengertian negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Menurut para ahli, definisi welfare state yang ada di Merriam-Webster Dictionary menyebut bahwa welfare state atau negara kesejahteraan adalah sebuah sistem di mana pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya dan memiliki kebijakan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan gratis, uang untuk orang-orang tanpa pekerja, dan hajat hidup setiap warga negaranya. Pengertian yang senada diambil dari Encyclopedia Britannica menyebut bahwa negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara memainkan para kunci dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial negara. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ilham Ihya Rosyadi. Kepada Ilham Ihya Rosyadi dipersilahkan. Apa itu konsep negara kesejahteraan? Konsep negara kesejahteraan atau welfare state merupakan sebuah konsep pemerintahan yang mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta menyejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya. Dikutip dari situs Investopedia, konsep negara kesejahteraan atau welfare state juga bisa diartikan sebagai upaya negara lewat pemerintahan itu sendiri atau kelompok sosial yang mapan untuk memberikan jaminan ekonomi dasar bagi warga negaranya. Ada 3 prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan, yakni 1. Kesetaraan kesempatan, 2. Distribusi kekayaan yang merata, 3. Tanggung jawab publik. Welfare state bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut pandang luas. Dari perspektif terbatas, welfare state merupakan tata kelola keuangan pemerintahan yang ditujukan untuk sektor rumah tangga, konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi, serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, welfare state bisa digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Desi Ananda. Kepada Desi Ananda dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya, model besar sistem welfare state yang diterapkan di seluruh dunia. Yang pertama, universal, yang kedua, institusional, yang ketiga, residual, yang keempat, minimal. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi welfare state. Walaupun memang negara kesejahteraan ini terdengar sangat ideal, namun sistem ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing.
Kelebihan welfare state. Yang pertama, meniadakan kesenjangan sosial pada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat kaya dan miskin. Yang kedua, pihak pebisnis dan karyawan adalah kedua pihak yang saling melengkapi, bukan menjadi penindas pada satu dan yang lainnya. Yang ketiga, seluruh kebijakan ekonomi adalah wewenang pihak pemerintah pusat. Yang keempat, negara mampu memberikan jaminan yang penuh atas kesejahteraan setiap warga negaranya. Selanjutnya, kelemahan welfare state. Yang pertama, adanya tuntutan pajak yang sangat tinggi mampu menurunkan semangat kerja setiap masyarakat. Yang kedua, adanya tuntutan pajak yang sangat tinggi mampu menurunkan semangat kerja setiap masyarakat. Yang ketiga, diberlakukannya sistem pajak progresif diklaim mampu merugikan masyarakat, karena jika seseorang semakin kaya, maka akan semakin besar juga nilai pajak yang harus dirinya bayarkan. Yang keempat, tingkat kreativitas ekonomi pada setiap masyarakat akan menurun karena dikendalikan oleh kekuasaan tertinggi. Dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Terdapat 4 prinsip umum dari negara kesejahteraan atau welfare state, yakni yang pertama yaitu prinsip hak-hak sosial dalam negara demokrasi, yang kedua yaitu prinsip welfare right, yang ketiga yaitu prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga negara, dan yang terakhir yang keempat yaitu prinsip keseimbangan otoritas publik dan ekonomi, dan efisiensi ekonomi. Baik, kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari kelompok kami tentang negara kesejahteraan.